Setiap tanda punya makna, setiap peristiwa membawa pesan. Disinilah Primbon berbicara tentang laku hidup dan keseimbangan semesta. Dalam Primbon Jawa, tidak semua musibah datang dengan suara keras. Sebagian justru muncul perlahan, diam-diam, dan sering kita anggap biasa. Jika tanda-tanda ini mulai terjadi, Primbon menganggapnya sebagai peringatan awal. Primbon Jawa mengajarkan bahwa alam tidak pernah diam. Ia selalu memberi tanda sebelum sesuatu terjadi. Masalahnya, sebagian tanda itu muncul secara halus dan sering kita abaikan karena terlihat sepele. Sedulur semua, saya, Mbah Cokro Anggoro, mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di channel ini. Jika berkenan, Mbah mohon dukungan agar channel ini dapat terus menyampaikan pesan-pesan kehidupan, tanda-tanda dari alam, serta warisan para leluhur yang syarat dengan makna dan pengingat. Dukungan panjenengan semua menjadi kekuatan agar apa yang disampaikan di sini dapat terus mengalir dan membawa manfaat bagi banyak orang. Tanda yang pertama, barang sering rusak tanpa sebab jelas. Dalam Primbon Jawa, benda mati tidak sepenuhnya dianggap mati. Ia menyimpan jejak energi dari tempat dan orang yang menggunakannya. Yang dimaksud tanda di sini bukan sekedar barang tua atau rusak wajar, melainkan kerusakan yang terjadi berulang, tiba-tiba, dan sulit dijelaskan. Contohnya, lampu yang baru diganti kembali putus, jam dinding sering berhenti di jam tertentu, atau peralatan rumah tangga yang mendadak mati padahal sebelumnya normal. Primbon memperhatikan pola, bukan kejadian tunggal. Jika kerusakan selalu terjadi di ruangan yang sama, waktu yang hampir sama, atau pada jenis benda tertentu, maka ini dianggap sebagai isyarat awal ketidakseimbangan energi. Dalam kepercayaan Jawa, benda adalah penyerap pertama. Sebelum manusia merasakan dampaknya, energi yang tidak selaras lebih dulu mempengaruhi benda mati. Karena itu, Primbon tidak menyarankan panik, melainkan mawas diri. Perhatikan, apakah ada perubahan kebiasaan di rumah, pertengkaran yang sering terjadi, atau hal-hal yang selama ini diabaikan. Sebab menurut Primbon Jawa, kerusakan benda adalah peringatan paling awal sebelum peringatan itu menyentuh manusia secara langsung. Tanda yang kedua, perasaan gelisah tanpa alasan nyata. Primbon Jawa menempatkan rasa batin di atas logika, karena tidak semua hal bisa dijelaskan oleh pikiran. Tanda ini muncul ketika seseorang merasa tidak tenang padahal hidup terasa biasa, gelisah saat malam tanpa sebab jelas, atau merasa berat berada di rumah sendiri. Yang membuat tanda ini sering diabaikan adalah karena tidak ada masalah besar, tidak ada konflik nyata, dan secara logika semuanya terlihat normal. Namun dalam Primbon Jawa, rasa gelisah tanpa sebab disebut sebagai batin yang menangkap perubahan sebelum mata melihatnya. Batin dipercaya lebih peka terhadap perubahan suasana, energi tempat, dan hal-hal yang belum terwujud secara nyata. Jika perasaan ini muncul, berulang, semakin kuat, dan sulit dihilangkan meski mencoba menenangkan diri, maka Primbon menganggapnya sebagai peringatan halus, bukan untuk ditakuti,
pengingat agar lebih waspada, lebih menjaga sikap, dan lebih dekat pada keseimbangan diri. Karena menurut Primbon Jawa, musibah besar hampir selalu didahului oleh rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Tanda yang ketiga, hewan bertingkah tidak biasa. Dalam Primbon Jawa, hewan dipercaya memiliki kepekaan yang sering tidak dimiliki manusia. Hewan tidak menggunakan logika, tetapi merespons langsung perubahan energi di sekitarnya. Tanda ini terlihat ketika hewan peliharaan gelisah tanpa sebab, takut pada sudut rumah tertentu, atau sering bersuara di jam yang tidak biasa. Ayam berkokok tengah malam, anjing melolong tanpa rangsangan, atau kucing yang menatap kosong ke satu arah. Jika perilaku ini terjadi berulang di tempat yang sama dan tanpa gangguan fisik, Primbon menganggapnya sebagai peringatan lingkungan. Bukan berarti selalu berkaitan dengan hal gaib, tetapi dipercaya ada perubahan suasana atau energi yang belum disadari manusia. Dalam ajaran Jawa lama, manusia sering terlambat menyadari tanda karena terlalu percaya pada penglihatan mata. Sementara hewan merasakan terlebih dahulu apa yang belum terjadi. Karena itu, Primbon menyarankan untuk tidak menertawakan atau mengabaikan perilaku hewan yang berubah tiba-tiba. Tanda yang keempat, tidur tidak nyenyak dan terbangun di jam tertentu. Tidur, menurut Primbon Jawa, adalah saat di mana batin paling terbuka. Jika seseorang sering terbangun di jam yang hampir sama, tidur cukup tapi tetap lelah, atau mimpi terasa berat dan membekas, Primbon tidak langsung menyebutnya penyakit, melainkan pesan yang belum dipahami. Terutama jika jam terbangun itu berulang dan disertai rasa tidak nyaman di dada atau pikiran. Primbon percaya, saat tidur, batas antara sadar dan batin menjadi tipis. Di sanalah pesan-pesan halus sering muncul, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Jika tanda ini muncul bersamaan dengan gelisah batin atau suasana rumah yang berubah, maka Primbon menyarankan untuk lebih menjaga diri, mengurangi hal negatif, dan memperbanyak ketenangan. Karena tidur yang terganggu sering dianggap sebagai peringatan sebelum kejadian nyata terjadi. Tanda yang kelima, suasana rumah terasa berubah. Ini adalah tanda paling halus dan paling sering diabaikan. Tidak ada yang rusak, tidak ada suara aneh, tidak ada kejadian mencolok. Namun, rumah terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin, atau terasa menekan meski terang dan ramai. Penghuni biasanya hanya berkata, entah kenapa rasanya nggak nyaman. Dalam Primbon Jawa, rumah dianggap memiliki nafas. Ketika suasana rumah berubah tanpa sebab fisik, itu dipercaya sebagai pergeseran energi tempat. Biasanya muncul setelah pertengkaran yang sering, emosi yang dipendam lama, atau perubahan besar dalam kehidupan penghuni. Primbon Jawa tidak menyebut ini sebagai musibah, melainkan peringatan terakhir yang sangat halus. Karena setelah suasana rumah berubah, jika tetap diabaikan,
barulah dampaknya bisa dirasakan secara nyata. Primbon Jawa mengajarkan satu hal penting. Musibah tidak datang tiba-tiba. Ia selalu diawali tanda yang muncul diam-diam. Jika satu tanda muncul, belum tentu bermakna. Namun, jika beberapa tanda muncul bersamaan, Primbon menyarankan untuk lebih waspada dan mawas diri. Primbon Jawa tidak menakut-nakuti. Ia hanya mengingatkan agar manusia lebih peka, karena musibah besar jarang datang tiba-tiba. Ia selalu diawali tanda kecil yang muncul diam-diam. Jika panjenengan pernah merasakan salah satu tanda ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika konten ini bermanfaat, dukung channel ini agar bisa terus berbagi. Sedulur semua, saya, Mbah Cokro Anggoro, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesediaan panjenengan mengikuti channel ini. Semoga setiap pembahasan yang disampaikan dapat menjadi pengingat, menambah kewaspadaan, dan membawa kebaikan dalam perjalanan hidup panjenengan semua. Mbah memohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekurangan. Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan. Semoga kita semua senantiasa diberi keselamatan, ketenangan, dan keberkahan.